Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya muliakan, yang saya banggakan, yang saya cintai sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bapak, saat ini kita pada video yang ke-152. Kita masih membahas KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku nanti pada mulai 2 Januari 2026. Menurut saya kesempatan 2024, 2025 ini kesempatan yang baik untuk belajar kita. Sehingga kita memahami, dapat tahu seperti apa, bagaimana KUHP baru, terlebih rekan-rekan saya yang saya hormati, yaitu dari aparat penegak hukum seluruhnya. Nah, Bapak, saya sampaikan sekali lagi, Bapak channel SHMH hadir tahu kebutuhan Anda, Bapak dengan kesibukan Anda, saya yakin untuk belajar membuka itu buku, maksud saya membuka buku merupakan hal yang cukup sulit, sehingga ada teknologi informasi berupa YouTube, kanal YouTube, maka SHMH memanfaatkan kanal YouTube untuk membantu Anda semua. Sehingga nyalakan saja YouTube-nya di channel SHMH, mulai dari yang pertama sampai seterusnya, bisa didengarkan atau dilihat oleh rekan-rekan seluruhnya sambil melakukan pekerjaan, dan secara otomatis mendengar review atau pembahasan tentang KUHP baru. Sehingga channel SHMH tahu apa yang Anda butuhkan. Dan silakan sebagai imbal balik dipersilakan subscribe untuk channel SHMH serta berikan komentar yang membangun untuk saya, sehingga saya juga bisa menambah wawasan serta bisa menambahkan akrab hubungan silaturahmi. Tindak pidana perusakan kapal. Nah, ini kan sudah saya sampaikan di video sebelumnya bahwa negara kita adalah negara kepulauan yang dihubungkan oleh lautan, sehingga pasti kita memiliki banyak kapal, perahu-perahu kan seperti itu. Apalagi sudah jelas membaca sejarah-sejarah yang disampaikan oleh ahli-ahli sejarah bahwa pada zaman Sriwijaya dulu kapal-kapal kita itu sudah merupakan kapal-kapal besar, sehingga katakannya kalau kapal kita, kapal dari Sriwijaya, dari Nusantara ini berlayar itu besar sekali, dan kalau kapal yang lain itu kecil, kan itu kan kecil ya. Itu disampaikan oleh beberapa sejarah. Jong, namanya Jong itu. Jong itu kapal kayu, kapal pinisi kan itu kan, yang gede-gede itu. Sehingga di samping itu tadi terkait sejarah bahwa kapal itu yang berbendera Indonesia adalah merupakan salah satu wilayah Indonesia sesuai dengan hukum kita. Maka benar dan tepat ada pasal yang mengatur terkait tentang tindak pidana perusakan kapal agar jangan sampai terjadi perusakan kapal. Apalagi kapal besar sekali, kalau bawa penumpang orangnya ribuan orang, bisa 5.000, 6.000 orang. Kalau membawa barang juga banyak sekali, kontainer-kontainer peti kemas yang nilainya itu bisa triliunan rupiah. Pasal 329 KUHP baru yang berbunyi, saya bacakan, setiap orang yang secara melawan hukum mendamparkan, merusak, menenggelamkan, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai suatu kapal dipidana paling lama 9 tahun jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang. Apabila ini mendamparkan, merusak, menenggelamkan, pasti jelas ini sudah menimbulkan bahaya umum bagi orang dan barang. Orang itu berarti bisa ABK, bisa juga penumpangnya. Barang-barang ya barang-barang yang memang tetap ada di kapal, atau barang-barang milik penumpang, atau barang-barang yang sedang dibawa diangkut oleh kapal milik pihak lain. B. Pidana paling lama 12 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat. Pidana paling lama 15 tahun jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang. Secara melawan hukum, mendamparkan, merusak, menenggelamkan.
Di sini berposisi setiap orang. Tapi kalau saya akan mencontohkan di kapal itu kan ada nahkoda selaku pimpinan tertinggi dan ada jurumudi kan. Atas perintah nahkoda, tolong geser ke kanan 3 derajat. Ke kanan lagi 3 derajat, katakanlah. Jurumudinya mutarnya hanya 1 derajat, Sehingga apa? Akhirnya dari rute yang kompasnya tidak tepat karena harusnya 3 derajat ditambah 3 derajat, dia hanya 1 derajat ditambah 1 derajat. Maka akhirnya terdampar. Nah, kalau terdampar di tengah laut, apalagi ada badai dan pasti menimbulkan, ini kena. Karena dia apa? Melawan hukum. Melawan hukumnya apa? Nahkoda itu adalah pimpinan tertinggi. Sudah memerintahkan 3 derajat ke kanan, ditambah lagi 3 derajat ke kanan. Tapi pelaksanaannya hanya 1 derajat. Maka jurumudi ini termasuk yang melawan hukum. Kan seperti itu. Kemudian, sudah tahu ada badai kapal. Kapal kalau dilakukan ada badai. Jarak lurus berapa knot misalnya, kecepatan 25 knot. Ada juru mesin, kan harus memahami itu untuk ngegasnya itu 25 knot. Malah dengan 25 knot sehingga kecepatan kapal ini bisa mendahului gelombang yang diperkirakan akan menghantam kapal. Ya kan? Namun karena si juru mesinnya ini bahasa saya ya, juru mesinnya ini malah elek-elekan, ya, mungkin contohnya lagi mabuk atau mabuk laut atau apa, kan dia pekerjaan yang harus hati-hati, yang dilakukan dengan sangat hati-hati, malah dia pendengarnya kurang, suruh 25 knot, malah cuma 15 knot. Secara otomatis kapal perjalanannya lambat, sehingga begitu ada gelombang datang, bukan kapalnya melewati gelombangnya menimpa kapal. Rusak kan? Bisa jadi juga kapalnya hancur, bisa jadi juga kapalnya tenggelam. Nah, inilah. Dan kapalnya kalau udah tenggelam jelas tidak dapat dipakai lagi kan? Mana ada udah tenggelam, gimana ngangkatnya kapal? Nah, ini dihukum. Itulah unsur-unsur melawan hukum. Atau penumpang iseng-iseng di mana atau temannya atau apa memasukkan ke kabin kapal, akhirnya mainin kompas atau mainin alat-alat apa yang akhirnya rute atau perjalanan pelayaran ini terganggu, nabrak karang, tenggelam. Nah, berarti penumpang ini yang melawan hukum. Andaikan hidup, ya kan, namanya di laut tenggelam nggak susah. Udah muji, sudah istimewa sekali itu, mukjizat itu kalau sampai ada kapal tenggelam ada yang hidup, itu sudah pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa yang sangat-sangat luar biasa. Lalu di tengah laut kapalnya tenggelam masih ada yang bisa selamat, itu merupakan mukjizat betul. Nah, ini kalau dia hidup ya 9 tahun mainin kompas, ini orang lain penumpang yang main ke kabin ini kan. Kalau sampai ada orang yang luka berat 12 tahun. Ada yang meninggal dunia, ada yang mati 15 tahun. Ya, lanjut ke pasal 330. Ini adalah karena kealpaannya mengakibatkan itu tadi, kapal terdampar, rusak, tenggelam, hancur atau tidak dapat dipakai lagi. Ini ancamannya lebih ringan karena kelalaiannya, yaitu 2 tahun jika menimbulkan bahaya umum bagi orang atau barang, ada luka berat 3 tahun, kalau ada yang meninggal dunia atau mati, diancam pidana 5 tahun. Ini karena kelalaian. Jadi pasal 329 itu karena unsurnya melawan hukum, yang 330 KUHP baru adalah karena kelalaiannya terkait dengan tindak pidana perusakan kapal. Ada salah yang saya sampaikan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Berikan dukungan subscribe kepada channel kebanggaan yang kita cintai bersama, yaitu channel Esa MH, dan tonton dari awal sampai akhir setiap video agar tidak gagal paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Esa MH, Sinau Hukum, Melek Hukum. Terima kasih.